Shalom semuanya, semangat sore. Mari dengan cepat kita buka saat ini. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah jangan menyenangkan manusia. Jangan menyenangkan manusia. Bapak Ibu Saudara, kita harus memakai prinsip Alkitab di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memakai prinsip-prinsip duniawi. Prinsip duniawi itu menyenangkan manusia. Karena kalau kita menyenangkan manusia, maka kita akan mendapatkan untung dari manusia. Maka Bapak Ibu Saudara, teori-teori yang dilakukan oleh prinsip-prinsip duniawi dalam berbagai cara ingin menyenangkan manusia. Satu sisi menyenangkan manusia itu sepertinya positif, tapi satu sisi juga negatif. Sebab di dunia ini ada positif dan negatif. Maka itu kita sebagai orang Kristen, kita harus tidak berusaha menyenangkan manusia, tetapi kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Bapak Ibu Saudara, orang yang mencari kesenangan manusia, orang ini cenderung menjilat, cenderung ABS, asal Bapak senang. Orang yang berusaha menyenangkan manusia, orang ini cenderung mencari muka. Biasanya orang seperti ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu di balik yang dia lakukan. Dan orang-orang yang mencari kesenangan manusia, rata-rata mereka mencari aman dalam dirinya. Mereka tidak pernah memiliki integritas. Mereka tidak memiliki namanya komitmen diri. Mereka tidak memiliki idealis sendiri. Mereka cenderung kubu A dan kubu B semua sama. Orang seperti ini adalah orang munafik. Karena dia ingin mencari aman. Saudara, jangan sampai kita mencari kesenangan manusia. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hamba Kristus, kita adalah orang-orang yang mencari kesenangan untuk Tuhan, perkenanan untuk Tuhan, bukan manusia. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, seharusnya kita mencari kehendak Allah. Sebagaimana surat Efesus berkata, bahwa hari-hari ini jahat. Usahakan dirimu mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, usahakan diri mengerti kehendak Allah. Hendaknya kita mencari perkenanan Allah, hendaknya kita mencari kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia. Sekali lagi,
Hati-hati dengan orang yang suka mencari kesenangan manusia. Orang yang mengupayakan kesenangan manusia. Sebab orang ini tidak punya pendirian. Orang seperti ini adalah orang yang pelin-pelan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pernah marah terhadap Rasul Petrus. Karena di depan orang Yunani, dia berlaku seperti orang Yunani. Di depan orang Yahudi, dia Yahudi. Bapak Ibu Saudara, waktu itu Paulus marah. Kamu tidak boleh munafik. Karena pelayanan Rasul Petrus adalah pelayanan orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sifat yang pelin-pelan itu karena dia mencoba mencari aman dan menyenangkan manusia. Mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara cari perkenanan Tuhan. Jika saudara menerima tawaran, jika saudara menerima sesuatu, ataupun Bapak Ibu Saudara akan memutuskan sesuatu, mari saudara pertimbangkan dalam perkenanan Allah. Pertimbangkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara harus berdoa, harus menimbang dalam hati, bukan mencari kesenangan manusia. Itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak menjadi orang yang taat. Saudara dilatih untuk menundukkan diri kepada pemimpin. Saudara dilatih untuk taat kepada pemimpin. Ketaatan dan penundukan diri itu bukan menyenangkan pemimpin, tetapi itu yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketaatan, memiliki kesetiaan. Dan Tuhan mengajarkan untuk tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu, tetapi dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang taat tidak tulus, tunduk tidak tulus. Jadi Bapak Ibu Saudara dibutuhkan ketulusan. Rasul Paulus mengajarkan, mana yang kucari? Berkenan kepada Allah atau manusia? Mana yang kucari? Mana yang kuusahakan? Menyukakan manusia atau menyukakan Allah? Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berusaha menyukakan Allah. Karena Rasul Paulus adalah hamba Kristus. Setiap saudara dan saya hamba Kristus. Mari kita ukur hidup kita. Jangan kita berusaha sama sekali untuk menyenangkan manusia. Itu bukan berarti kita tidak boleh menyenangkan anak kita, menyenangkan orang tua kita. Tetapi semua harus dalam tuntunan Roh Kudus. Semua harus dalam pimpinan Roh. Sebab Bapak Ibu Saudara memiliki roh. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Maka itu mari kita bergerak. Bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi bergeraklah dengan apa yang Tuhan gerakkan dalam hati kita. Saya percaya, setiap kita orang percaya, kita bergerak dengan apa yang ada di hati. Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan memberikan damai. Kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Jika sesuatu tidak sesuai dengan firman, jelas kita tolak. Tetapi ada sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat dimengerti, sesuatu yang indah, sesuatu yang masuk akal. Tetapi kita harus mempertimbangkan melalui doa, apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Ataukah ini karena hawa nafsu kita. Bapak Ibu Saudara, mari sore hari ini Tuhan ajarkan supaya kita semua berusaha untuk mencari kesukaan Allah. Berusaha untuk menyenangkan Tuhan.
bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan Tuhan. Karena kita adalah hamba-hamba Kristus. Sekali lagi, mari kita berdiri atas dasar iman yang suci dan hati yang tulus ikhlas. Maka saya percaya kita dapat menyenangkan Tuhan. Kita dapat mengusahakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak mencari kesukaan manusia. Kita tidak mencari kesenangan manusia. Dan itulah hidup orang Kristen. Hidup orang beriman. Yang percaya katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Ore pasandara mama masu. Kami bersyukur ya Bapa. Sore hari ini firman-Mu mengajar kami supaya kami tidak mencari kesenangan manusia, supaya kami tidak menyenangkan manusia, tetapi kami mau menyukakan hati Allah. Kami mau menyukakan dan berkenan kepadamu. Ya Bapa, biarlah hidup kami sebagai hamba Kristus. Kami boleh mempertimbangkan segala sesuatu. Apa yang kami putuskan, apa yang kami lakukan, bahkan apa yang kami katakan, semuanya biarlah itu untuk menyenangkan Engkau. Mungkin kami dibenci, kami ditolak, kami dimusuhi, tetapi kami percaya ketika kami melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu, maka kuasa-Mu bekerja, pembalikan terjadi, pertobatan terjadi, dan kami melakukan tepat sesuai apa yang Kau kehendaki. Bapa, kami menyerahkan sebentar ibadah selah. Ya Bapa, jam 7 malam kami mau merendahkan diri bersama para imam-Mu. Kami mau tersungkur ya Bapa, memberkati setiap imam-imam-Mu, khususnya yang di Kota Malang yang hadir. Saat ini cuaca hujan. Ya Bapa, biar hujan tidak menghalangi kerinduan umat-Mu untuk bersama hamba-Mu merendahkan diri. Engkau memberkati perjalanan semuanya. Dan hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sampai pada malam hari di 24 pintu gerbang surga. Bahkan dini hari Engkau memberikan urapan yang baru, kekuatan, sukacita, supaya mereka melakukan tugas mereka dengan bahagia. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Bapak Ibu sudah buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.